Masa sih sama? Tapi sempet sebel nggak sih kamu kan sempet bete nih di komen. komen. Terserah lagi, dipelintir lagi Tapi nih. memang- Siapa yang bilang ya? Siapa? Aku mah padanya aja ngomongnya. Ya. Tapi kenapa kamu sempet kesel gak sama Tejan sampai akhirnya dibilang mirip Puji, kesel kamu? Enggak kesel. Cuman harus tegas aja gitu ya. Dah, terima kasih. Terima kasih. Tahun ini semoga semuanya berjalan lancar. Aku dijauhkan dari orang-orang muka dua, muka aneh gitu ya. Orang-orang jahat, semoga aku dijauhkan sama orang-orang itu. Dan semoga aku selalu menjadi manusia yang lebih bersyukur dan semoga aku bahagia tahun ini. Bahagia dengan cara apapun ya. Tidak semata-mata hanya sang artis yang bisa menyampaikan itu, namun si fans ini juga perlu tahu kondisinya gitu. Di mana-mana kan idola itu nggak pernah kenal sama fansnya sebenarnya. Ya kalaupun mereka kenal secara komunitas gitu ya, ada fans club, itu buat saya tidak sifatnya personal. Jadi mereka tahu tentang siapa yang menjadi followers mereka, menjadi fans mereka, itu sebatas profesionalisme dan tidak secara personal, sehingga ini ada batasannya. Dalam hal ini memang sang selebriti itu bisa memberikan edukasi kepada fansnya, bagaimana misalnya mereka memberikan komentar ya, atau mereka memberikan pertanyaan gitu, atau justru hal-hal yang sifatnya mendukung si selebriti ini. Bisa dikasih contoh-contoh dan melalui pertemuan-pertemuan jumpa fans misalnya, itu bisa diedukasi sedemikian rupa. Namun yang paling penting adalah si selebriti harus menjadi role model gitu ya. Jadi dia jadi panutan. Ya kalau memang selebritinya juga sikapnya tidak terpuji ya tidak aneh kalau juga fansnya melakukan hal yang sama. Ya pokoknya sambil kerja, kampus, bermain dengan dekat orang-orang terdekat tuh masih kita harus seimbang ya, tetap kerja, kampus. Maksudnya tetap ada prioritas masing-masing, tapi namanya kalau ada waktu senggang kenapa enggak? Gitu aja sih, gitu sih. Coba untuk cari-cari hal-hal kegiatan positif bareng terus. Nah kalau kalau fans support sih alhamdulillah aku bersyukur banget, orang-orang sekitar juga gitu. Jadi nggak mau terlalu ambil pusing yang lain, pokoknya apapun yang baik-baik aja yang diterima. Semuanya ketemu sama semuanya baik-baik aja, seru, pokoknya semua berjalan lancar itu ya berjalan dengan lancar semuanya gitu. Masih berteman lah. Nggak kenapa-napa kok. Terdekat gimana? Iya dong, harus makasih semuanya ya. Alia tuh udah gede, pasti dia sudah bisa untuk ya ibarat katanya menyikapi hidup ini dengan bijaksana, dengan segala macam yang telah terlalui. Saya tuh hanya bisa mendoakan untuk semua anakku, semoga mereka tuh dilindungi dari pergaulan-pergaulan yang sekiranya tuh bisa bahaya gitu. Dan ya mudah-mudahan lah ya kalau misalkan ya mereka itu senantiasa dibimbing sama Allah, terus nggak melakukan hal yang aneh-aneh lah, mudah-mudahan ya. Netizen suka mancing-mancing, aku tuh nggak ada masalah sama siapapun, aku belum dekat sama siapapun, tapi netizen aja sih sebenarnya yang suka mancing-mancing. Aku nggak ada masalah, mau dari pihak Torik, keluarga Torik, ataupun kayak deket sama enggak, aku nggak ada masalah, aku nggak ada dekat sama siapapun. Jadi ya udahlah netizen, tolonglah kasih aku napas dulu lah sebentar lah. Kalian yang jodoh-jodohin, kalian yang bilang aku buat berantem sama Torik segala macam, tapi aku yang dihujat, udahlah cukup. Emang kalau kayak gitu ya udah biasa ya, namanya kadang ya itu makanya tadi aku bilang setelah ngatain habis itu berapa hari kemudian tuh minta maaf gitu. Jadi kadang aku suka yaudahlah, mungkin namanya orang yang lagi hilaf gitu, biarin aja. Enggak semuanya juga harus dilaporin gitu kan Kak. Yang penting kan kalau kita bisa saling memaafkan, kenapa enggak, kecuali memang terlalu parah. Kalau ini menurutku masih selama dia udah minta maaf dan lain-lain, kita nggak maafin. Ya sebenarnya kalau disebut fans ya sesuatu yang menyukai, idealnya dan seyogianya fans itu sikapnya suportif,
berarti kan nuansanya positif. Kalau yang disebut fans ini ternyata mengganggu, membuat ketidaknyamanan bagi idolanya, bahkan atau ada yang kejadian hingga menyakiti atau mengancam nyawa, ya dia nggak disebut lagi fans sebenarnya. Atau ada gangguan mental atau gangguan lain nih yang menyertai si fans tersebut sehingga melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi idolanya. Kalau haters ini sudah mulai mengancam jiwa, laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena itu bisa nanti mengandung unsur kriminalitas. Lalu berikutnya ya si artis juga perlu pengamanan kan. Bagaimanapun karena konsekuensi sebagai public figure adalah dia bisa dipersepsikan apa saja oleh publik. Aduh, aku tuh sumpah jadi dan aku benar-benar nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama orang-orang. Kan itu juga ngambil video itu tuh adanya di TikTok aku. Aku yang masukin, nggak dari YouTube siapa, nggak dari story siapa. Ya aku tuh lagi bingung, nggak kan kecil Puji tuh, nggak gitu. Itu pun dia nyimpen aku kayak buru-buru karena ini nyelamatin Amina mau dibawa kemana, kakak kan lagi cerewet banget, bun Amina gitu. Terus abis itu ada lagi kita ngobrol di meja ketawa apa, cuma orang berasumsi, wajarlah orang yang gak suka akan selalu berasumsi jelek. Nah, yang paling penting sebenarnya si artis bersikap asertif dan tegas. Kalau ada sesuatu yang memang tidak tepat yang dilakukan oleh para fansnya, terutama tegur dengan sopan ya, tegur dengan asertif. Dan tanda kutip berikan tadi edukasi kembali kepada fans. Karena intinya mengagumi seseorang itu berarti memberikan kasih kepada orang yang dikagumi. Gak ada. Berarti rumah udah mentok nih? Bukan udah mentok sih, bersyukur aja. Jadi ya udah cukup aja. Nggak ada yang kayak pengen, aduh aku pengen ini, enggak. Pokoknya aku ngejalanin kehidupan, ngejalanin kerjaan, doa, udah kayak biasa aja deh. Capek kak kalau ada sesuatu yang harus dikejar, lu capek. Ya aku berterima kasih lah sama semua rekan-rekan kerja, tim aku, bahkan sampai netizen juga. Ini berkat netizen sih sebenarnya aku bisa sampai sini. Dan pokoknya bangga banget sih bisa kesini gitu lah.